Analisis lain. Diversifikasi produk, jasa, dan implementasi. Di sini Indonesia Airlines juga mulai mencoba membuka layanan paket wisata liburan Nusantara dengan layanan liburan keliling Indonesia menggunakan pesawat Indonesia Airlines, dilengkapi informasi selama melakukan perjalanan wisata, selain mencoba membuka paket wisata liburan tersebut. Indonesia Airlines juga kembali akan mencoba membuat ID card khusus penumpang dengan fasilitas tambahan seperti potongan harga dan diskon. Selanjutnya, peran karyawan, pelanggan, dan perantara. Peran karyawan dalam Indonesia Airlines sangat penting, karena untuk menjalankan kegiatan perusahaan ini, karyawan sangat diperlukan, mengingat perusahaan Indonesia Airlines membutuhkan banyak karyawan dalam setiap bagian dan bidangnya. Peran pelanggan di sini sangat dibutuhkan, karena tanpa pelanggan, kegiatan perusahaan tidak bisa berjalan. Maka daripada itu, perusahaan Indonesia Airlines terus berusaha mencari banyak pelanggan dengan strategi-strategi yang sudah ditentukan. Peran perantara di Indonesia Airlines adalah sebagai penghubung dan sangat lumayan penting dalam keberlangsungan perusahaan ini. Masalah dan solusi. Masalah yang dihadapi oleh Indonesia Airlines dan cara mengatasinya. Contoh yang sering tidak mendukung. Selama penerbangan yang berakibat delay pada penerbangan. Solusinya memperbaiki sistem pelayanan delay dan mencoba strategi baru dalam memprediksi cuaca buruk, misalnya seperti ada typhoon dan sebagainya. Maka penerbangan itu akan di-cancel. Berat yang tidak sesuai saat melakukan penerbangan yang berakibat overload muatan. Solusinya menerapkan batasan berat tertentu kepada penumpang. Jadi dibatasi beratnya, setiap satu orang itu beratnya berapa kilo gitu. Jadi tidak melewati batas berat barang tersebut. Yang selanjutnya, persaingan pasar yang ketat yang berakibat bangkrut. Solusinya, selalu mencari inovasi dalam memberikan pelayanan supaya bisa lebih mengena di masyarakat. Baik, demikian tadi sedikit rencana atau sedikit planning kami untuk Indonesia Airlines, yaitu sebuah perusahaan yang memang kami rancang untuk kedepannya untuk berkembang di Indonesia. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan dan juga teman saya menjelaskan, di sini saya membuka ruang sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin dari antara teman-teman tadi, selama kami menjelaskan, mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang mungkin apa sih pengertiannya tidak bisa, mungkin bisa ditanyakan kepada kami waktu saya persilakan ke teman-teman. Nah, bagaimana Anda tadi kan menjelaskan tentang penerbangan, traveling gitu kan, ya kan? Bagaimana Anda mengefisiensikan biaya untuk penerbangan traveling? Karena kita tahu penerbangan itu memakan biaya yang sangat tidak sedikit kan. Nah, bagaimana Anda mengefisiensikan biaya itu, dan Anda juga tadi menawarkan tentang edukasi di penerbangan kan? Apakah kedepannya Anda tidak mengalami masalah biaya dalam mengelola penerbangan Anda tersebut? Untuk mungkin satu tanya dulu, saya jawab dulu. Baik, seperti ini. Jadi menanggapi pertanyaan dari Mas Triwidodo untuk mengenai masalah biaya apabila digabungkan dengan paket wisata. Paket wisata itu kita melihat kembali ke segmentasi kita tadi. Yang pertama, segmentasi kita adalah seorang traveler. Yang namanya traveler, dia pasti sudah mempunyai planning, dia pasti punya simpanan uang yang begitu cukup banyak. Jadi gak mungkin namanya traveler gak punya uang. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya traveler, dia itu memang sudah mempunyai simpanan buat liburan atau buat apa. Jadi dia memang sudah menyisihkan uangnya buat jalan-jalan. Dan apabila dari perusahaan kami ini menawarkan satu produk jasa dengan tawaran seperti itu, apabila kembali ke segmentasinya, jadi itu bukan menjadi satu masalah besar seperti itu. Terus
ya anggaran sendiri. Jadi kita memang memberikan satu tawaran seperti itu. Terus kemudian untuk edukasi saat terbang, kita tahu di Indonesia, masyarakat Indonesia, apalagi di era globalisasi seperti ini, kita orang Indonesia sendiri belum tentu mengetahui budaya Indonesia dan juga tempat-tempat wisata di Indonesia sendiri, benar nggak? Ya kan, seperti itu. Jadi maksudnya edukasi pengalaman saat terbang itu adalah kita mencoba saat melakukan penerbangan, entah itu di segmentasi traveler, apalagi traveler itu pasti suka hal-hal yang baru, misalkan kayak air terjun di Indonesia, kemudian tempat-tempat lainnya yang sangat bagus seperti itu mereka pasti sangat tertarik seperti itu. Berbeda lagi dengan penumpang. Nah, penumpang ini yang menjadi incaran kita. Maksudnya kita adalah memberikan satu penerbangan. Jadi kita memperkenalkan melalui tontonan yang kita tampilkan, desain dari ruangan di dalam pesawat itu kita mendesain seperti Indonesia. Dan juga kami memberikan satu misalkan kayak brosur, kayak misalkan satu panduan wisata seperti itu, memperkenalkan. Apalagi itu baik buat anak-anak di usia kecil. Oh ya ternyata negeri itu banyak loh tempat wisata. Jadi mereka tuh ternyata Indonesia seperti ini ya Pak, seperti saat terbang. Jadi mereka tuh gak cuma terbang antar udah ambil barang pulang, jadi gak dapat apa-apa. Jadi kita mau menunjukkan cita rasa Indonesia itu menghidupkan Indonesia di Indonesia sendiri seperti itu. Terima kasih, itu jauh dari saya. Tapi kan tentang inovasi ya. Nah sekarang fakta di lapangan banyak penerbangan itu yang tutup atau campur kan. Seperti kayak Mandala itu kayaknya dari sama Batavia kayaknya ya. Itu kan nggak tutup. Nah kalian inovasi seperti apa yang ingin dilakukan agar masih berlangsung terus ini atau jangka penerbangan? Baik, sebelumnya saya batasi untuk 2 pertanyaan saja mengingat waktu. Betul. Jadi mengingat waktu, saya batasi 2 pertanyaan saja ya. Itu. Oh ya udah, jadi 2 pertanyaan dari tutor. Jadi nanti dari tutor mungkin Mbak Umi bisa jawab, Mbak Umi saya jawab dulu. Jadi bentar. Jadi untuk pertanyaan Mbak Nurul mengenai bagaimana cara mempertahankan supaya perusahaan tidak bangkrut seperti maskapai penerbangan di Indonesia. Di sini di awal kita memang sudah merencanakan perusahaan kita ini hadir dengan satu ciri khas khusus seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa Mandala seperti produk yang sudah X itu apa yang ditonjolkannya? Dia hanya sebatas penerbangan. Banyak sekali kasus-kasus yang memang sudah tersebar di internet maupun di media massa bahwa Mandala Airlines karena mereka tidak mampu membayar biaya-biaya tersebut seperti itu. Jadi mungkin mereka kurang dari perencanaannya itu, kurang pematangan perencanaan itu. Dan juga namanya kita buka usaha, kita juga harus melakukan inovasi setiap bulan yang misalkan kita juga harus membentuk satu bagian dalam hal inovasi. Jadi nggak mungkin satu perusahaan itu cuma ya udah terbang aja penerbangan misalkan tempat duduk sempit udah dapat komplain seperti itu. Nah banyak sekali melihat browsing penerbangan kayak Mandala, Citylink juga itu mereka komplain saya lebih beralih ke Garuda Indonesia soalnya tempatnya lebih lebar dan lain sebagainya mendapatkan pelayanan sangat bagus. Itu merupakan satu ciri khasnya Garuda, dia memberikan harga yang mahal tapi dengan kualitas yang bagus. Dan juga kenapa Mandala lebih bangkrut karena mungkin inovasinya kurang greget seperti itu. Tapi untuk perusahaan kami ini memang kami nanti mencoba untuk membuat satu perencanaan yang memang benar-benar matang dan juga kami akan membentuk satu bagian-bagian yang khusus untuk menangani hal-hal misalnya kayak pembaruan produk, misalnya kayak untuk biaya-biaya tersebut memang kita harus memproteknya dari dulu seperti itu. Jadi memang persiapan dari awalnya kita pematangan perencanaan dari awal kita itu solusi dari kami. Terima kasih. Terus selanjutnya coba dilihat di bagian produk. Kan karena di sini kan saya mintanya analisis benar-benar langsung praktek kayak seolah-olah mbak-mbak sama mas-mas punya perusahaan. Nah, di sini mas produk antara produk dari penerbangannya sendiri sama produk diversifikasinya sama, terus apa bedanya? jadi seperti ini. Jadi gini, kalau analisis produk berarti benar-benar produk awalnya apa? Karena produk ini maskapai, berarti produknya mas adalah tiket untuk penerbangan. Nah, itu dijelaskan dengan rinci. Jangan langsung ketika sudah digabungkan sama paket wisata. Nah, kalau sudah sama paket wisata itu kan masuk ke diversifikasi atau diferensiasi ya kan. Sudah bukan produk inti. Nah, kalau di 7P atau 4P lah, nanti itu produk utama dari perusahaan itu apa? Jadi jangan dimasukkan ke situ dulu. Atau memang mas dari awal kan ada produk intinya kan. Nah, tapi kan juga target utamanya kan si traveler. Tapi mas juga punya target yang lain yaitu penumpang standar. Nah itu kan juga penting. Kalau penumpang standar kan dia pasti nggak memikirkan lokasi wisata. Dia cuma pengen terbang. Aku pengen dari sini ke sini udah selesai. Nggak mikirkan wisata. Nah itu makanya produk yang di bauran pemasaran itu